Hidup Jokowi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terkadang satu hari saja sudah cukup untuk menggambarkan wajah demokrasi kita. Dan hari ini itu terjadi di Lampung. Di satu sisi jalan, sekelompok masyarakat berdiri membawa poster. Mereka meneriakkan tuntutan agar polemik ijazah Joko Widodo dijawab secara terbuka. Namun di sisi yang lainnya, dalam rangkaian agenda yang sama, Joko Widodo justru menerima sebuah gelar adat kehormatan, yaitu Baginda Pemuka Bangsa. Luar biasa. Satu hari, satu daerah, dua panggung, dua pesan yang sangat berbeda. Apakah ini sekedar kebetulan? Ataukah ini menggambarkan sesuatu yang lebih besar tentang hubungan antara kekuasaan, simbol, dan kepercayaan publik? Mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan singkat kedua peristiwa tersebut. Setelah itu kita akan membedah makna yang tersembunyi di baliknya. Silakan menyaksikan. Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau keliling seluruh Indonesia. Lampung ini adalah provinsi yang pertama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah maksud Anda berkeliling Indonesia pada hari ini. Mungkin saja Anda ada rencana untuk 2019 menaikkan anak Anda Gibran menjadi 2029 nanti. 2029. Silakan saja. Tetapi kami ingin negeri ini dipimpin oleh seseorang anak bangsa yang cerdas intelektualnya, yang cerdas spiritualnya, yang sudah matang, yang cukup umurnya. Karena Indonesia ini berkulat dengan apa? Persoalan politik, persoalan sosial, budaya, ekonomi yang bisa mempersatukan anak bangsa, bukan yang memecah belah anak bangsa. Hidup Jokowi! Baik, apa yang baru saja kita saksikan bukanlah sekedar rangkaian berita, bukan pula sekedar demonstrasi dan prosesi adat. Yang kita lihat adalah dua realitas yang hidup berdampingan dalam ruang demokrasi. Di satu sisi ada penghormatan, di sisi lain ada pertanyaan. Dan seringkali justru pertanyaan itulah yang menentukan bagaimana sejarah akan mengingat sebuah peristiwa. Mari kita bedah pelan-pelan. Kita mulai dari fakta yang tidak bisa dibantah. Pada hari yang sama di Lampung, publik menyaksikan dua peristiwa yang berjalan berdampingan. Di satu sisi, Joko Widodo menerima gelar adat kehormatan Baginda Pemuka Bangsa. Mantap. Di sisi lain, sekelompok masyarakat menggelar demonstrasi yang kembali mengangkat polemik mengenai ijazah. Dua peristiwa ini sama-sama nyata, sama-sama terjadi dalam rangkaian kunjungan yang sama, tetapi makna yang dibawanya sangat berbeda. Bagi saya inilah yang menarik untuk direnungkan, karena sesungguhnya peristiwa ini bukan hanya berbicara tentang seorang mantan presiden. Peristiwa ini berbicara tentang bagaimana demokrasi bekerja. Demokrasi selalu menyediakan ruang bagi penghormatan, tetapi pada saat yang sama juga menyediakan ruang bagi pertanyaan. Dan negara yang sehat bukanlah negara yang hanya pandai memberi penghormatan, melainkan juga negara yang tidak takut menghadapi pertanyaan. Gelar adat adalah simbol penghormatan. Itu adalah hak masyarakat adat yang memberikannya. Tidak ada yang salah dengan sebuah komunitas adat memberikan penghargaan kepada seseorang yang mereka anggap berjasa. Sebagai bangsa yang menghormati keberagaman budaya, kita tentu patut menghargai tradisi tersebut. Namun, penghormatan budaya dan tuntutan transparansi publik adalah dua ranah yang berbeda, saudara-saudara.
Yang satu merupakan ekspresi penghormatan, sedangkan yang lain merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Disinilah letak persoalan yang seringkali luput dari perhatian. Kita kerap mengira bahwa simbol mampu menyelesaikan perdebatan, padahal sejarah justru mengajarkan sebaliknya. Simbol dapat membangun citra, tetapi tidak selalu mengakhiri keraguan. Simbol dapat menghadirkan rasa hormat, tetapi tidak otomatis mengubah cara publik memandang sebuah persoalan yang masih diperdebatkan. Polemik mengenai ijazah Joko Widodo adalah contoh yang menarik. Isu ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Berbagai klarifikasi, proses hukum, hingga pernyataan dari sejumlah pihak telah muncul. Di sisi lain kita juga melihat masih ada kelompok masyarakat yang terus mengangkat isu tersebut dalam berbagai kesempatan. Terlepas dari apakah seorang meyakini polemik itu sudah selesai atau masih menyisakan pertanyaan, satu kenyataan tidak dapat diabaikan. Isu ini tetap hidup di ruang publik. Dan selama sebuah isu masih terus muncul, berarti masih ada bagian dari masyarakat yang merasa belum memperoleh jawaban yang memuaskan menurut perspektif mereka. Disinilah kita perlu berhati-hati. Dalam negara hukum, sengketa atau tuduhan tertentu dapat diproses melalui mekanisme hukum. Namun dalam ruang demokrasi, kepercayaan publik tidak hanya dibentuk oleh putusan hukum. Kepercayaan juga dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat merasa mendapatkan penjelasan yang jelas, terbuka, dan dapat dipahami. Itulah sebabnya aspek hukum dan aspek persepsi publik seringkali berjalan berdampingan, meskipun tidak selalu menghasilkan respon yang sama. Saya justru melihat demonstrasi di Lampung sebagai pengingat bahwa pertanyaan publik tidak selalu hilang hanya karena waktu berlalu. Kadang-kadang sebuah pertanyaan terus hidup karena ada orang-orang yang merasa pertanyaan itu belum memperoleh titik akhir yang mereka anggap meyakinkan. Dalam demokrasi, keberadaan pertanyaan seperti itu bukan sesuatu yang otomatis harus dianggap sebagai ancaman. Selama disampaikan secara damai dan sesuai hukum, ia merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi. Di sisi lain, pemberian gelar adat kepada Joko Widodo juga menunjukkan bahwa ada kelompok masyarakat yang memberikan penghormatan atas kepemimpinannya. Kedua fakta ini tidak saling meniadakan. Yang satu tidak membuktikan bahwa semua kritik keliru, yang lain juga tidak membuktikan bahwa penghormatan itu tidak layak. Justru keduanya memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang beragam terhadap tokoh publik yang sama. Namun ada satu pertanyaan yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekedar siapa yang benar atau siapa yang salah. Mengapa isu yang sama terus muncul? Mengapa setiap kali Joko Widodo melakukan safari politik atau menghadiri agenda publik, masih ada kelompok masyarakat yang memilih mengangkat tema ijazah? Pertanyaan ini layak direnungkan, bukan untuk memperpanjang polemik, melainkan untuk memahami mengapa sebuah isu bisa bertahan begitu lama dalam ingatan kolektif. Seorang filsuf Yunani bernama Diogenes pernah menunjukkan bahwa kemewahan, kehormatan, dan pengakuan sosial tidak otomatis menunjukkan kebenaran. Ia justru mengajak manusia untuk berani menguji segala sesuatu dengan akal sehat. Bagi Diogenes, kebenaran tidak membutuhkan panggung yang megah. Ia cukup berdiri di hadapan pertanyaan dan mampu menjawabnya. Itulah sebabnya dalam tradisi filsafat, pertanyaan bukanlah musuh. Pertanyaan adalah jalan menuju kejelasan. Pelajaran itulah yang menurut saya sangat relevan ya dengan apa yang kita saksikan hari ini. Ketika sebuah masyarakat masih mengajukan pertanyaan tentang ijazah, respon terbaik dalam demokrasi bukanlah sekedar memperbanyak simbol, melainkan terus membangun kepercayaan melalui keterbukaan, dialog, dan penghormatan terhadap mekanisme hukum serta ruang kebebasan berpendapat. Sebab kepercayaan tidak dapat dipaksakan. Ia tumbuh ketika publik merasa bahwa setiap pertanyaan diperlakukan dengan serius, bukan sekedar diabaikan. Mungkin karena itulah dua panggung di Lampung hari ini terasa begitu kontras. Di satu panggung kita melihat penghormatan, di panggung yang lain kita melihat tuntutan akan transparansi. Dan sejarah seringkali mencatat bukan hanya siapa yang menerima penghormatan, tetapi juga bagaimana sebuah bangsa menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang terus hidup di tengah masyarakat. Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa meriah sebuah seremoni berlangsung, melainkan juga dari seberapa dewasa kita menyikapi kritik, perbedaan pendapat, dan tuntutan akan keterbukaan.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya waktu akan menentukan mana yang lebih abadi, sebuah gelar kehormatan atau sebuah pertanyaan yang terus mencari jawaban. Karena sejarah tidak hanya mencatat siapa yang dipuji, tetapi juga bagaimana sebuah bangsa merespon keraguan yang lahir dari rakyatnya. Demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang membungkam pertanyaan. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang percaya bahwa kebenaran tidak perlu takut diuji, dan transparansi tidak pernah menjadi ancaman bagi siapapun yang memang berdiri di atas kebenaran. Teruslah berpikir dengan akal sehat, jangan berhenti menguji setiap narasi, karena masa depan bangsa ini ditentukan bukan oleh seberapa keras kita bertepuk tangan, melainkan oleh seberapa berani kita mencari kebenaran. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras, sampai jumpa di orasi berikutnya.